Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, berjumpa lagi setelah kemarin kita tidak membuat konten, tidak membuat video. Dan kebetulan kan pada saat ini ya teman-teman, saya sendiri sedang libur berjualan. Dan kebetulan tadi ada salah satu teman kita gitu kan, yang beliau ini sudah lama sekali berjualan di Jogja seperti itu. Jadi kita hanya sekedar sharing dan berbagi pengalaman dari teman-teman semua gitu kan. Jadi judul pokok itu yang saya bahas yaitu adalah konsistennya di suatu usaha. Jadi perbedaannya gini teman, saya dengan teman saya ini anggap saja ini adalah Mas Eko namanya seperti itu, dan dibandingkan saya sendiri ya, beliau itu usaha sejak sebelum dia kuliah, baru lulus SMA gitu kan, di tahun 2000 mungkin 2007 2008 ya nggak salah. Nah seperti itu, dan hingga saat ini masih tetap bertahan di Yogyakarta, dan saya menggali di tadi. Jadi cara bagaimana untuk konsisten ya sampai akhir ini masih tetap bertahan dengan beberapa cabang seperti itu. Bahkan eh, apa namanya, kalau bahasanya itu secara bakunya adalah karyawan ataupun anak buah ya seperti itu masih tetap konsisten dari sekarang gitu kan. Nah itu kan ada trik dan rahasia sendiri yang perlu di kita kupas gitu kan. Karena kalau usaha itu kan, kalau ingin berkembang, kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri, harus bermitra dengan orang lain ataupun orang yang membantu kita kan, seperti itu. Dan di sini adalah perbedaan ya teman-teman. Ketika saya sendiri dengan Mas Eko ini punya plus minusnya gitu kan. Jadi yang saya salutkan itu adalah bisa bertahannya usaha begitu lama, bahkan punya beberapa cabang ya, yang sampai sekarang pun masih aktif semua gitu kan. Nah itu menjadi poin sendiri gitu kan, terutama bagi saya gitu kan. Mungkin bisa juga buat teman-teman yang lain gitu. Nah sedangkan saya sendiri mengakui kelemahan itu adalah ketika merintis usaha itu bisa, tapi untuk mempertahankan itu tidak bisa. Nah ini menjadi satu dasar kita ya untuk belajar kan gitu kan. Nah saya tadi menanyakan bagaimana sih Mas caranya untuk begitu bertahan gitu kan, begitu bertahan lama ini untuk kita yang sudah lama usaha, baik juga yang teman-teman pemula ingin usaha, terutama di odading dan cakwe ya, atau bolang-baling ya kalau kita biasa sebut. Nah kunci utama itu adalah ya namanya usaha teman-teman ya, kita semua punya target gitu kan, punya target, punya tujuan gitu kan. Dan di situ bagaimana cara kita bertahan adalah ketika kita punya target itu tidak terlalu muluk-muluk. Umpamanya ini punya 3 cabang, ini yang dikatakan Mas Eko kan. Jadi dari 3 cabang ini dia hanya menargetkan seperti ini, karena kalau omset dari 3 cabang ini adalah per gerobak itu adalah 1 juta, artinya sudah 3 juta masuk setiap hari ya, itu kan kotor ya teman-teman. Nah logika dari 3 gerobak ini, yang 2 gerobak ini adalah untuk belanja dan operasional setiap hari. Jadi yang 1 gerobak ini otomatis kan 1 juta gitu teman-teman. Itu masuk ke manajemennya, ke pengelolaan pendapatan kan seperti itu. Artinya income yang harus dikelola kan. Nah dari sini ya teman-teman, kalau kalau saya sendiri itu memang beda sistem ya, karena terlalu percaya dengan orang lain gitu kan, hingga kita serahkan secara mutlak gitu kan, hanya bagi hasil biasanya terjadi seperti itu. Jadi tidak dimanage secara langsung, ini perbedaannya kan. Dan kedua, kebebasan itu harus ya teman-teman, kebebasan harus terhadap orang yang ikut kita ataupun anak buah setelah kita mencapai target tertentu gitu kan. Jadi dari target-target ini umpamanya ya, target dari 3 gerobak tadi gitu kan, 1 juta 1 juta gitu kan. Jadi kalau setelah itu ke target itu tidak ada penekanan lagi, artinya sudah bebas mau diapakan, nggak habis silahkan seperti itu kan. Tapi itu memang sudah berjalan ya teman-teman. Nah kalau saya sendiri itu bedanya tidak bisa menarget seperti itu, hanya pengelola di teman-teman yang lain. Dan ternyata kalau usaha itu, kalau menurut saya itu kan, terutama bolang-baling cakwe itu kan agak rumitnya ya teman-teman. Agak rumitnya itu pengalaman sih ya yang harus kita butuhkan ya, karena dari pengalaman ini kadang-kadang kita memberikan suatu usaha yang sudah jadi pun bisa itu langsung terjun bebas kan seperti itu, apalagi kalau yang baru merintis di awal. Nah otomatis usaha itu tidak bisa kita tinggalkan begitu saja, tidak bisa kita pasrahkan eh, keseluruhan ya dengan
orang lain atau penambah. Tetap kita sendiri yang harus mengontrol, bahkan untuk secara kalau bisa ya, dari segala tempat tinggal, kemudian dari konsumsi, kemudian produksi, itu masih di tangan kita sendiri gitu kan. Jadi tidak ada perbedaan dari cabang 1 cabang 2, kecuali kalau goreng di tempatnya itu adalah bentuk, kalau rasa kan tetap sama. Nah itulah yang mempertahankan, sehingga yang namanya Mas Eko ini ya teman-teman ya, itu masih bisa bertahan walaupun usia dagangan, usia usaha itu sudah lebih dari 10 tahun kan, seperti itu. Dan mungkin teman-teman kalau yang di daerah Jawa itu sudah sangat paham ya, familiar bahwa namanya jualan bolang-baling teman-teman ya, ataupun cako itu memang luar biasa karena di sana peminatnya banyak sekali, sehingga potensi apalagi yang sudah punya pasaran itu luar biasa ya. Berbeda dengan daerah-daerah seperti kita gini kan, kita harus mengenalkan produk itu gitu kan, dan lain-lain gitu kan. Sehingga kalau di Jawa ketika sudah punya pasaran, kita merintis sudah punya pasaran, sampai kapanpun yang penting kualitas jangan dikurangi, itu akan bisa kita manage atau bisa menghasilkan secara maksimal. Karena dari beberapa angkatan saya, beberapa orang yang artinya dulu tidak terlalu lama lah usaha bareng dengan saya itu, kalau konsisten ternyata mereka lebih mapan gitu kan, daripada kita yang tidak konsisten dan ingin berkembang secara ambisius gitu kan. Artinya terlalu banyak buka cabang dan tidak konsentrasi di situ, dan kadang kita terledor terlalu percaya dengan orang lain. Ini juga menjadi suatu permasalahan sendiri ya. Jadi usaha itu sebenarnya gampang susah ya teman-teman. Kita percaya kepada orang yaitu harus, tapi kalau terlalu percaya dengan orang lain juga itu hasilnya tidak baik kan, seperti itu. Karena memang dunia zaman sekarang kan seperti itu teman-teman. Jadi mungkin ini khusus teman-teman yang ingin mengembangkan usaha gitu kan, itu caranya ya teman. Yang saya lihat sendiri ya, itu masih bisa bertahan sampai sekarang gitu kan. Nah saya juga bercerita teman-teman ya, antara dilema ketika saya sendiri ingin mengembangkan. Dulu pernah mengembangkan dan mentoknya itu akhirnya yaitu akhirnya jatuhnya itu gulung tikar ya, seperti itu. Karena dari pengelolaan kayak seperti itu kurang baik ya, apalagi ya kalau kita serahkan pada orang lain, yang seperti saya katakan tadi, itu tidak akan konsisten di situ ya. Bahkan mungkin ya dari resep, dari penanganan, pelayanan gitu kan, itu semakin berbeda gitu, sehingga itu berdampak pada usaha yang sudah jalan ya. Itu kebiasaan seperti itu. Makanya kalau teman-teman usaha ingin mengembangkan gitu kan, itu masih harus terkontrol dengan kuat gitu kan. Kalau belum bisa kayak gitu ya mungkin itu terlalu berat kita untuk berkembang. Karena usaha ini ya teman, sebenarnya kalau sudah kita punya pengalaman, punya skillnya, itu menurut saya lebih simpel, lebih mudah untuk kita kelola. Cuma kalau memang bicara masalah cabang itu memang agak sedikit sulit teman-teman, harus dipertimbangkan. Dan ada beberapa kemarin juga yang membahas masalah itu, pertanyaan gitu. Jadi kalau mengembangkan bank seperti contoh agak mau sistem bagaimana ya, itu tergantung kita semua teman. Kalau teman-teman memang percaya dengan sistem bagi hasil seperti itu, tidak masalah. Atau sesuai setoran gitu kan, setoran artinya pokoknya satu gerobak ini gitu kan teman-teman, ini mendapatkan omset 500.000, mungkin yang 300.000 bisa masuk ke kita, 200.000 masuk ke sana kan, bisa seperti itu. Atau bagaimana perhitungannya, atau berapa persen, atau 30%, 40%, 50%, tergantung kepercayaan teman-teman semua. Karena semua kan kembali pada kita teman. Kalau kita mengelolanya dengan bagus dan memberikan kebebasan, insya Allah itu kan tidak akan mengecewakan. Tapi memang kalau rata-rata sekarang itu permasalahan kompleksnya itu memang sama gitu kan. Artinya orang yang ingin bekerja pun inginnya bayaran mungkin yang besar gitu kan, tidak menghitung omset yang kita punya seperti itu. Kemudian kalau kita sudah berkembang, mereka akan berspekulasi bahwa kita itu terlalu memeras tenaga mereka kan, seperti itu. Itu yang terjadi seperti itu. Sehingga
kalau bisa itu ya memang timbal baliknya itu sesuai, tapi dengan saling pengertian teman. Karena ini menjadi masalah klasik di usaha apapun, bahkan orang-orang yang dipercaya dalam satu usaha itu kadang-kadang lupa akan satu tanggung jawabnya gitu kan, sehingga yang tetap disalahkan adalah kita sebagai penciptanya, kita sebagai pemiliknya tetap akan salah. Nah itu tadi ya teman, karena sedikit sharing saya dengan Mas Eko ini, karena saya melihat beliau di satu sisi ya memang ada keunggulan ya, keunggulan cara memanage satu usaha yang kecil ini bisa berjalan begitu lama dibandingkan dengan saya seperti itu. Dan yang kedua mungkin konsentrasi dalam usaha ini menjadi beliau tetap kuat gitu. Kalau namanya kekurangan pasti banyak ya teman. Saya punya kekurangan, Mas Eko punya kekurangan, dan teman-teman yang lain juga punya kekurangan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman ya pada kesempatan kali ini. Mungkin saya untuk sementara tidak mengupload video di tempat jualan seperti itu karena memang libur ya. Dan terima kasih, kita berjumpa lagi di tayangan dan video-video berikutnya.